Rusia sepenuhnya menguasai Luhansk. Itu adalah pernyataan besar dari Kementerian Pertahanan Rusia pada 1 April saat mereka menegaskan Ukraina kehilangan wilayah penting. Namun, Luhansk belum sepenuhnya dikuasai seperti klaim Rusia. Saat ini terjadi sesuatu yang aneh di wilayah itu karena pasukan Rusia merasa seperti hidup dalam film Terminator. Langit di atas Luhansk tidak lagi milik Rusia, Ukraina yang menguasainya sekarang. Mesin-mesin logam menebar maut pada pasukan Putin di Luhansk, tinggal hitungan hari sebelum kita mulai melihat keadaan berbalik menguntungkan Ukraina di wilayah itu. Korps Angkatan Darat Ketiga dari Angkatan Bersenjata Ukraina punya banyak bantahan atas klaim Rusia bahwa mereka menguasai Luhansk. Lewat telegram, korps itu membantah klaim Rusia dan menyatakan telah melakukan operasi yang menunjukkan lemahnya cengkeraman Rusia di Luhansk. Menanggapi klaim musuh soal penaklukan Luhansk, kami umumkan operasi pengendalian jalur logistik di wilayah Luhansk dan Slobozhansk Timur. Korps itu dengan tegas menyatakan bahwa Luhansk, Starobilske, Alchansk, Bryanka, dan Kadivka kini dikuasai UAV Korps Angkatan Darat Ketiga. Ini sangat besar. Ini memberitahu kita bahwa meskipun Rusia memiliki banyak pasukan di darat, mereka tidak memiliki pertahanan udara yang dibutuhkan untuk menghentikan drone Ukraina menimbulkan kerusakan, baik di Luhansk maupun wilayah Rusia yang berada di luar wilayah tersebut. Itulah yang memegang kendali. Jika langit terbuka, Terminator terbang akan datang. Prajurit-prajurit Rusia ketakutan. Mereka tahu bahwa perlindungan apapun yang mereka kira mereka miliki hanyalah ilusi, karena Korps Angkatan Darat Ketiga menyerang lagi dan lagi. Rincian operasi tersebut menunjukkan bagaimana Ukraina merugikan Rusia di Luhansk. Dan apa yang kita lihat dalam operasi itu adalah awal dari masalah yang jauh lebih besar bagi Putin. Saat ini, Ukraina yang menguasai langit Luhansk. Namun di balik masalah ini, ada masalah yang jauh lebih besar, yaitu Ukraina sedang mempersiapkan serangan balasan berbasis darat yang bisa membuat Rusia kehilangan wilayah sekaligus kekuasaan udara di wilayah kunci Donbas. Semua tanda mengisyaratkan akan terjadi sesuatu yang besar. Kami akan jelaskan artinya sebentar lagi, tapi sebelumnya ada operasinya dulu. Kiev Post memiliki detailnya dalam laporan 31 Mei, di mana mereka mengungkapkan bahwa Korps Angkatan Darat Ketiga melakukan operasi berintensitas tinggi yang membuat mereka dengan mudah melewati sebagian besar langkah pertahanan yang Rusia miliki di Luhansk. Pertahanan udara tradisional tak jadi masalah. Sisa-sisanya mungkin sempat menembak, tapi tak mampu menghentikan drone Ukraina. Payung perang elektronik regional atau EU yang telah dibuat Rusia di Luhansk juga tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan drone Ukraina karena mereka dengan mudah dilewati. Itu memberitahu kita dua hal. Jangkauan perang elektronik Rusia tidak cukup untuk kebutuhan Putin dan Ukraina mengetahui lokasi peralatan EW Rusia di wilayah itu. Dengan pertahanan Rusia berhasil diatasi, drone Ukraina memulai kampanye serangan presisi yang membuat aset militer Rusia terbakar. Kendaraan lapis baja dinetralkan di Luhansk sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk mendukung serangan Rusia ke Donbas. Drone Ukraina hancurkan gudang amunisi di garis depan, membuat pasukan Rusia kekurangan peluru untuk serangan. Pasukan di garis depan akan menghadapi pertahanan Ukraina tanpa persiapan akibat Terminator terbang yang tak terlihat. Di Luhansk, kaki tangan Putin sangat takut menghadapi ancaman mematikan yang mendekat di seluruh wilayah. Kendali Ukraina atas langit Luhansk sangat mutlak, sehingga Korps Angkatan Darat Ketiga bisa menggunakannya untuk menyerang wilayah Rusia. Drone Korps memakai Luhansk sebagai jalur serangan yang menembus jauh ke wilayah Rusia, menghantam pos pemeriksaan perbatasan Izverina. Pos pemeriksaan itu lebih dari sekedar gerbang Ukraina-Rusia. Jalur logistik utama ini memungkinkan Rusia mengirim amunisi, pasukan, dan kendaraan lapis baja dari Rusia ke garis depan Donbas lewat Luhansk. Mungkin itulah kisah Rusia kehilangan kendali atas langit Luhansk. Kehilangan kendali berarti hilangnya logistik, sehingga para penjajah di Luhansk dan wilayah Donbas menjadi lebih rentan daripada sebelumnya. Operasi ini dipimpin prajurit yang punya hubungan lebih dekat dengan Luhansk daripada pasukan Rusia manapun yang menduduki wilayah itu. Prajurit itu adalah Alexander Ivansov yang menggunakan nama sandi inti Skid yang berarti timur. Dia adalah komandan peleton dan penduduk asli Luhansk. Nama unitnya juga Skid, termasuk di antara pasukan elit Korps Angkatan Darat Ketiga, jelas Kiev Post. Ivansov bertempur sejak Rusia menginvasi. Salah satu aksi paling beraninya adalah operasi udara helikopter, di mana dia diterjunkan ke pabrik baja Azovstal di Mariupol untuk memperkuat pertahanan.
Dia gigih bertempur, melarikan diri saat perlu, dan menempuh entah berapa kilometer wilayah pendudukan demi kembali ke garis pertahanan Ukraina. Sekarang Skid secara resmi menjadi pahlawan Ukraina setelah menerima gelar tersebut berkat aksinya di Mariupol. Setelah aksi mereka di Luhansk, Ukraina mungkin perlu menciptakan gelar pahlawan super baru selain yang sudah dimiliki Skid. Seimpresif apapun yang baru saja dilakukan Korps Angkatan Darat Ketiga di Luhansk, tidak bisa disangkal bahwa ini adalah operasi yang penting. Aspek yang benar-benar menyeramkan dari semua ini berasal dari rekaman yang diambil oleh drone Korps saat mereka melintasi Luhansk. Rekaman itu dibagikan dalam postingan Telegram Korps dan menunjukkan bahwa kota Luhansk telah menjadi kota mati, setidaknya dalam konteks pertahanan Rusia. Sebagian besar kota masih berdiri. Drone Ukraina melewati beberapa landmark utama Luhansk, termasuk jalan utama kota, sebuah hotel besar di pusat kota, dan bahkan sebuah sirkus. Badut Rusia yang seharusnya menembak drone Ukraina tak tampak di mana-mana. Bahkan, tidak ada tembakan pertahanan udara sama sekali. Drone Ukraina melewati jembatan utama yang melintasi sungai Luhanka sambil mendapatkan pemandangan indah biang lala di Taman 1 Mei. Tak ada respons dari Rusia. Drone itu melintas di Jalan Radianska, lokasi gedung administrasi regional. Rusia pasti ingin melindungi gedung itu, tapi tidak ada tembakan pertahanan udara. Berkali-kali, tengara kota terlihat seperti Hotel Luhansk dan tambang batu bara. Tak satu pun tempat ini menjadi markas tentara Rusia atau pertahanan udara untuk menghentikan serangan Ukraina. Semuanya terlalu mudah bagi drone Ukraina. Orang Rusia seolah-olah sudah angkat kaki dan bersembunyi. Akhirnya, drone Ukraina menemukan kendaraan militer Rusia dengan penumpang yang tampaknya tidak sadar hingga semuanya terlambat. Drone mendekat, kendaraan terkena, dan di seluruh Luhansk serta wilayah Rusia, adegan ini terus berulang. Operasi semacam ini seharusnya tidak mungkin dilakukan. Pertahanan udara Rusia di Luhansk seharusnya bisa menghentikan drone-drone Ukraina, namun mereka gagal. Perang elektronik seharusnya membuat drone keluar jalur, tapi gagal. Ini menunjukkan Rusia menduduki Luhansk, tapi tidak menguasai wilayah udara yang jadi masalah bagi Putin. Putin mengandalkan kampanye darat Rusia yang lambat untuk maju di Ukraina, yang juga bergantung pada logistik wilayah pendudukan yang lancar. Ketika logistik itu terganggu, seperti yang sekarang kita lihat di Luhansk, serangan Rusia pun runtuh dan pasukan Putin di darat menjadi lemah. Kontrol, lebih banyak kontrol. Luhansk kini lebih rentan dibanding hampir seluruh masa perang, dan semua tanda menunjukkan sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Ukraina kini memanfaatkan hilangnya kontrol Rusia atas udara Luhansk untuk menyerang logistik, namun hal ini pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah kampanye serangan menengah Ukraina yang sedang berlangsung, di mana serangan udara sering diikuti serangan balasan di darat. Dan inilah tepatnya hal-hal seperti ini yang kami bahas di The Military Show. Masih banyak konten seperti ini, jadi pastikan berlangganan saluran ini untuk mendapat berita perang Ukraina yang tak disampaikan media arus utama. Jadi, langit Luhansk kini milik Ukraina. Sebagian orang berpendapat klaim Korps Angkatan Darat Ketiga lebih simbolis daripada bukti Ukraina menguasai wilayah udara Luhansk. Tentu saja ada banyak hal yang bisa dikatakan tentang sisi simbolis dari hal ini. Propaganda Putin dibuat agar Rusia tampak sepenuhnya menguasai Luhansk, seolah Ukraina tak bisa menyentuh wilayah itu. Korps Angkatan Darat Ketiga beserta drone-nya membantah hal itu dan membuktikannya lewat serangan akhir Mei. Tapi ada lebih dari itu. Rekaman dari serangan drone Korps menunjukkan kepada kita bahwa pertahanan Rusia tidak sekuat yang seharusnya. Ini bukan simbolisme, melainkan membuka jalan bagi perluasan kampanye jarak menengah yang telah memberi hasil besar bagi Ukraina pada 2026. Kita bahas kampanye itu sebentar. Sebelum 2026, Ukraina terbatas dalam menghantam wilayah belakang Rusia di area pendudukan. Ukraina memiliki sistem roket dan rudal seperti Hammer yang diluncurkan dari udara, serta ATACMS untuk menyerang posisi Rusia. Namun ketika berbicara tentang drone, sebagian besar yang dimiliki Ukraina dalam persenjataannya adalah drone FPV yang didedikasikan untuk garis depan dan drone jarak jauh yang digunakan untuk menyerang Rusia secara langsung. Namun tahun 2026 telah membawa fase baru dalam perang Ukraina. Untuk pertama kalinya sejak invasi Putin, Ukraina kini memiliki pasokan drone jarak menengah yang stabil yang mampu menyerang hingga 200 km dari garis depan tanpa biaya besar. Itu perubahan besar bagi Ukraina dan hasilnya benar-benar mengejutkan Putin. Drone baru Ukraina seperti Hornet mampu menempuh 200 km dan membawa muatan 5 kg dengan biaya hanya $5.000.
Efektivitas biaya dan daya tembak ini menjadi ancaman baru bagi aset logistik Rusia dan menjadi masalah baru bagi Putin. Skala serangan jarak menengah Ukraina meningkat tajam berkat munculnya drone seperti ini. Pada bulan April, jumlah serangan jarak menengah Ukraina terhadap Rusia meningkat 2 kali lipat dibandingkan bulan Maret dan meningkat 4 kali lipat dibandingkan bulan Februari. Itu bukan kebetulan, melainkan kampanye. Kampanye ini punya tujuan jelas. Strategi Ukraina adalah memutus logistik Rusia di wilayah belakang di daerah pendudukan. Program baru ini diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Ukraina untuk mendukung kampanye tersebut. Disebut Logistics Lockdown, program ini mengalokasikan lebih dari $110 juta untuk mendukung unit Ukraina yang menyerang jenis target yang sama persis dengan yang diserang Korps Angkatan Darat Ketiga di Luhansk. Ini skema insentif. Hancurkan lebih banyak kendaraan dan pertahanan udara, maka Anda akan mendapat alat untuk melukai Rusia di tempat yang dianggap aman oleh Putin. Kampanye ini menimbulkan teror psikologis yang tak bisa diremehkan pada tentara Rusia. Selama berbulan-bulan, pasukan Putin di tempat-tempat seperti Luhansk mengira mereka sebagian besar aman dengan hanya sesekali serangan rudal yang menembus tirai ilusi tersebut. Sekarang, anggapan bahwa mereka aman telah hilang. Ukraina membuktikan mereka bisa menerbangkan drone tanpa hambatan di atas Luhansk, menunjukkan pada tentara Rusia bahwa mereka tak lagi terlindungi. Mereka tidak aman. Masalah utamanya adalah kampanye jarak menengah Ukraina mendukung serangan darat yang merebut wilayah dari Rusia dalam jumlah yang memecahkan rekor. Dalam laporan tanggal 25 Mei, Institute for the Study of War atau ISWAL mengatakan bahwa strategi baru Ukraina telah mengubah sifat perang posisi ini untuk pertama kalinya sejak 2023. Kita sedang melihat dampaknya. Kemajuan Rusia terhenti sampai pada titik di mana pencapaiannya pada dasarnya nyaris nol setiap bulannya. Ukraina tengah menciptakan kondisi untuk manuver mekanis terbatas dan serangan balasan taktis yang bertumpu pada serangan jarak menengah yang sedang dijalankannya. Keberhasilan Ukraina dalam menahan kemajuan Rusia dan merebut kembali wilayah yang diperoleh Rusia di beberapa sektor garis depan, bersamaan dengan diperkenalkannya kembali secara terbatas elemen manuver mekanis taktis oleh Ukraina, mungkin menandai awal dari fase baru perang ini menurut pernyataan ISW. Fase baru itulah yang harus dikhawatirkan Putin di Luhansk. Bagaimanapun juga, kita telah melihat Ukraina berhasil melakukan banyak serangan balasan yang didukung oleh kampanye serangan jarak menengahnya. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Ukraina telah membebaskan 590 km persegi wilayahnya dari Rusia sejak awal tahun 2026. Sebagian besar dari pembebasan itu terjadi di wilayah selatan dan tenggara Ukraina. Kita telah melihat Ukraina mulai maju di Donbas. Pada 19 Mei, berita tersebar bahwa pasukan Ukraina telah berhasil maju sejauh 3 km ke Pokrovsk, yang merupakan wilayah lain yang diklaim Rusia sebagai wilayah kekuasaannya. Ada kemiripan dengan apa yang baru saja kita lihat di Luhansk di berbagai tempat. Ukraina menyerang area belakang yang dekat dengan garis depan, seperti yang sudah mereka buktikan di Luhansk. Yang tampaknya membantu adalah nyaris tidak adanya pertahanan udara yang memadai di Luhansk telah membantu hal itu. Ukraina kini bisa menyerang wilayah itu dengan drone, menciptakan peluang. Pertahanan Rusia di Luhansk melemah karena jalur logistik terputus. Penguasaan wilayah udara bisa berkembang jadi serangan balasan ke pertahanan Rusia yang lemah, sehingga Ukraina dapat membebaskan wilayah di Luhansk. Pola ini sering terlihat di 2026 dan kemungkinan terulang di Luhansk yang bisa jadi masalah besar bagi Putin di front Donbas yang akan kita bahas segera. Kembali ke aspek simbolis dari apa yang telah dicapai Ukraina di Luhansk. Bukan hanya pasukan Rusia di lapangan yang mulai merasa seolah-olah mereka dilemparkan ke tengah-tengah film Terminator. Blogger militer Rusia juga sama takutnya terhadap apa yang dilakukan Ukraina dan mereka telah melaporkan situasi di Luhansk. ISW melaporkan bahwa blogger militer mengonfirmasi bahwa Ukraina melakukan serangan jarak menengah di Luhansk dengan penetrasi pertahanan udara di wilayah tersebut juga berarti bahwa drone Ukraina memiliki jalur yang jelas ke wilayah Rusia seperti Rostov. Serangan di Donetsk dan Luhansk menyebabkan kekurangan bahan bakar dan amunisi yang melemahkan garis depan sehingga Ukraina bisa melakukan serangan balasan terarah di darat. Meski serangan tidak langsung menargetkan Luhansk, penguasaan udara Ukraina di Luhansk menimbulkan masalah di Donetsk karena tentara bergantung pada peralatan yang disalurkan lewat Luhansk untuk mendukung garis depan. Kendali Rusia atas Luhansk tidak seperti yang mereka klaim, dan kita sudah mulai melihat para blogger militer Rusia mengungkapkan fakta tersebut, yang berarti propaganda yang sangat diandalkan Putin juga mulai runtuh. Hal ini menimbulkan masalah lain akibat serangan Ukraina di Luhansk.
Putin cepat kehilangan posisi tawar dalam negosiasi damai. Klaim besar Rusia tentang menguasai Luhansk, serta klaimnya untuk menguasai kota-kota seperti Pokrovsk tidak hanya dibuat untuk meyakinkan rakyat Rusia bahwa apa yang disebut operasi militer khusus berjalan sesuai rencana. Rusia mengklaim hal ini untuk menciptakan kesan bahwa Rusia mengamuk di Ukraina dan militer Ukraina tak mampu mencegah hilangnya wilayah Donbas. Apa arti Ukraina yang menguasai langit Luhansk bagi narasi Putin? Tidak ada hal baik, itu sudah pasti. Seiring dengan melambatnya kemajuan Rusia dan Ukraina membuktikan bahwa klaim Putin tentang Ukraina yang sudah habis kekuatannya adalah salah, kemungkinan Rusia mendapatkan kesepakatan damai yang membuat Ukraina menyerahkan Donbas semakin menghilang. Ukraina tahu itu. Karena negosiasi damai yang dipimpin Aerekas melambat, Ukraina menurut Suara Baru Ukraina 29 Mei mendorong pembicaraan tingkat pemimpin dengan Rusia. Menurut Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Syabry, format pembicaraan yang dipimpin Amerika Serikat sudah tidak efektif lagi. Kini waktu yang tepat bagi Ukraina untuk mengajukan proposal langsung yang layak kepada Rusia. Proposal ini tampaknya dimulai dengan penghentian permusuhan di garis kontak, lalu negosiasi perdamaian lebih luas. Rusia mungkin harus menerima bentuk negosiasi baru ini. Perang Ukraina telah memasuki titik balik tanpa keuntungan bagi Rusia. Ukraina meningkatkan perang drone dan mulai menyerang target yang sebelumnya tak terjangkau. Kemajuan di garis depan berlangsung dan strategi jarak menengah Ukraina tampaknya mempersiapkan langkah yang dapat menembus Luhansk. Tidak ada satupun dari ini yang berjalan sesuai rencana Putin. Pemimpin Rusia menetapkan tenggat September untuk keruntuhan total Donbas menurut intelijen militer Ukraina pada April. Waktu itu terlihat seperti target yang ambisius. Kini, saat drone Ukraina terbang di atas Luhansk tanpa perlawanan Rusia, itu tampak sangat konyol. Siapa yang menguasai Donbas jadi hambatan utama negosiasi perdamaian saat ini. Sebelum operasi Korps Angkatan Darat ketiga, Rusia mengklaim telah sepenuhnya menguasai Luhansk dan membuat tokoh-tokoh penting mempercayainya. Namun kendali itu tak lagi sesuai kebutuhan Putin. Langit Luhansk kini dikuasai Ukraina. Serangan Ukraina ke wilayah pendudukan dan wilayah di luarnya semakin kuat dan intens. Jika Putin ingin memiliki sedikit harapan untuk keluar dari perang ini dengan sisa harga diri sekecil apapun, dia harus memilih sekarang untuk memulai negosiasi. Jika dia tidak melakukannya, Ukraina berada dalam posisi yang sempurna untuk memanfaatkan kendali mereka atas pertempuran udara di Luhansk menjadi keuntungan di darat di Donbas. Terobosan terjadi di tempat yang seharusnya sudah jatuh, seperti Pokrovsk. Kami sudah menyebutkan sebelumnya, Ukraina berhasil maju 3 km ke kota yang diklaim Rusia sudah dikuasai. Mengapa ini penting dan apa dampaknya bagi kampanye Rusia di Donbas? Anda bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu dan lainnya dengan menonton video kami yang membahas bagaimana Ukraina berhasil melakukan serangan gencar menembus lini pertahanan Pokrovsk. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe untuk melihat lebih banyak analisis kami tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam perang di Ukraina. Terima kasih sudah menonton.